Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan antara Pak Hasan ya, Akhi Hasan dengan yakni si mulut jamban juga ini ya, si Samuel ya, Samuel Siahaan. Nah, ini dia ini penghujat dahulunya, sekarang saja dia sudah tidak berani menghujat semenjak pernah bertatap muka langsung dengan Akhi Aristo, dengan Akhi Ari ya. Dulu nih penghujat Nabi juga nih, wah luar biasa kalau menghujat, sampai anak-anak kecil pun diajar-ajarkannya itu sewaktu di di WA dulu, wah luar biasa ya, menghina menghujat Nabi itu luar biasa. Sekarang saja dia sudah agak sedikit waras ya, artinya sudah tidak mau menghina lagi, tidak mau menghujat lagi. Wah, dulu ini adalah seorang debater yang diagung-agungkan oleh Kristen. Namun di sini ya, ketika berdebat dengan Akhi Hasan ini, dia kabur ya di channelnya Manubulu. Demikian videonya kaum muslimin. Hasan, silakan Pak Hasan. Kita angkat dulu Pak Hasan ini. Selamat malam Pak Hasan. Halo, selamat malam. Kedengaran suara saya? Iya. Kedengaran Pak. Kedengaran Pak Hasan. Oh, oke. Ya, mungkin bagaimana kabar Pak? Oh, baik, alhamdulillah, sehat walafiat Pak. Puji Tuhan Pak. Iya, puji Tuhannya Yesus Pak. Alhamdulillah. Ya. Saya sebelum bertanya mau tanya ke Pak Yusuf. Puji Tuhan Yesus Pak, bukan puji Tuhannya Yesus. Iya. Tuhan Yesus tidak punya Tuhan. Pak Manubulu. Enggak apa-apa Pak Manubulu. Ya. Nanti saya kasih ayat Al-Qur'an, Allah berdoa kepada Tuhan. Enggak apa-apa. Silakan aja lanjut. Silakan. Saya sebelum bertanya ke narasumber mau tanya dulu ke Pak Yusuf lah. Sebenarnya Pak Samuel ini mewakili kekristenan atau apa, Pak? Kekristenan, Pak. Pak Yusuf, saya tanya ke Pak Yusuf. Ya, betul Pak, betul. Mewakili kekristenan Pak. Oh, karena masa mewakili ateis Pak? Bukan, karena Pak Samuel ini kan banyak yang menyebut beliau ini kan bidat. Dan juga iya, maksudnya Pak Esra Sori pun menganggap bahwa kerjasama dengan bidat itu adalah hal yang buruk yang harusnya ditinggalkan. Bukan bidat Pak. Bukan bidat Pak. Itu hanya karena Bapak tersesat di dalam ini, di dalam penjelasan orang lain. Iya, bukan saya. Saya khawatirnya nih Pak Yusuf ini hanya untuk mencari viewer, kemudian bekerja sama dengan orang yang dinyatakan bidat oleh orang Trinitas yang lain, gitu Pak. Kalau sekarang saya tanya Pak, saya tanya. Ini murtadinnya udah habis atau gimana Pak? Kok sampai orang yang disebut bidat itu? Ini murtadin ini jutaan Pak, kalau disampaikan. Jutaan yang sudah percaya Tuhan Yesus Pak. Iya lah, menurut Pak Yusuf sendiri sebenarnya Yesus itu Allah sendiri atau gimana Pak? Ini kan perbedaan mendasar antara Trinitas dengan Pak Samuel ini. Ya, Bapak langsung ke narasumber karena Pak Sian dia memang adalah narasumber dan memang tugasnya Pak Sian itu berapologet, ya. Nah, jadi orang yang disebut bidat oleh Trinitas pun bisa jadi narasumber ya di channel ini ya, demi viewer Pak ya. Enggak, itu kan menurut keterangan Pak Hasan, menurut mulutnya Pak Hasan, ya kan? Pak Estra itu juga ngomong, bukan saya Pak. Itu makanya saya Bapak, oke biar saya jelaskan. Bapak jangan
Jangan bawa orang lain pasan. Loh, saya nggak bawa orang lain karena ada buktinya, kan disangka tadi saya yang Bapak tidak perlu Pak bawa orang lain Pak. Kalau Bapak mau bicara tentang Isra Suruh, Bapak ke channel dia aja, jangan masuk ke sini Pak. Oh, ya. Bapak beda gerejanya dengan Pak Isra Suruh atau bukan beda? Bukan beda. Bapak harus tahu kalau Bapak mau berbicara di sini, Bapak berbicara dengan saya, berbicara dengan narasumber yang saya hadirkan. Jadi Bapak tidak perlu bawa orang lain ke sini untuk mengadu domba. Pak Samuel ini Bapak, bukan mewakili Kristen ya, kan hadir untuk menjadi pengadu domba Pak, itu loh. Bukan. Itu nggak apa-apa. Bukan Pak, saya nggak mengadu domba, itu perkataan pendeta-pendeta yang lain memang seperti itu kok. Begini ya, biar saya jelaskan boleh. Orang bebas untuk menuduh kita apa saja. Saya dituduh bidah oleh teman-teman Trinitas. Kan kata orang Trinitas, Pak, bukan kata Tuhan. Nah, jadi ya nggak masalah, Pak. Kecuali tiba-tiba ada suara dari surga berkata, Samuel, kamu adalah bidah, baru. Kalau tiba-tiba ada suara dari surga berkata, Samuel, kamu bidah. Langsung saya kucing 7 keliling, Pak. Gitu, bukan pusing Pak, kucing 7 keliling. Kucing ya, oke. Anda mengakui Yesus itu adalah Allah, sedangkan Pak Yusuf Madubulu tidak. Semuanya ini dua orang ini itu mengaku diurapi oleh Roh Kudus. Loh, Roh Kudusnya beda atau gimana? Kok bisa masing-masing mengaku Roh Kudus tapi memiliki doktrin yang sangat jauh berbeda? Coba dijelaskan dulu, Pak. Nah, sekarang kita semua sepakat di sini Yesus adalah Tuhan. Betul nggak Pak Yusuf Manubulu? Betul nggak Pak Kace? Betul. Nah, bukan itu. Sebentar. Allah atau bukan? Sebentar Pak. Allah itu sembahan ya Pak. Ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan Allah, Allahnya itu adalah predikat. Tuhannya di sini adalah proper name-nya Pak. Jadi Tuhan ini diambil dari teks asli Ibrani-nya itu YHWH 4 huruf tetragramaton. Ya, disebut dalam bahasa penggantinya, kata penggantinya adalah Hashem atau Adonai. Yang dalam bahasa Yunani-nya jadi Kurios. Jadi kalau Pak Kace sama Pak Yusuf dulu sudah menyatakan Yesus adalah Tuhan, maka Yesus adalah Yehova. Begitu juga dengan Pak Deking Adas mengatakan hal yang sama, Yesus adalah Yehova. Oh, berarti Yehova juga adalah Yesus. Iya, ya sama dong, kalau dibalik ya sama. Berarti Yehova itu juga terlahir di rahim Maria selama 9 bulan dalam kandungan juga? Iya, coba Bapak baca Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43 ayat 11 bunyinya gini Pak. Yesaya 43 ayat 11 bunyinya begini Pak ya. Akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, Lukas itu Yesaya 43 ayat 11. Lalu Lukas 2 ayat 11, malaikat ngomong. Ini malaikat yang ngomong, bukan nabi. Telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat siapa? Yang Yesaya 43 ayat 11 tadi. Akulah Yehova. Begitu Pak. Oh, juru selamat. Ada mengira juru selamat itu selalu Tuhan. Loh, itu kan pengambilan dari bahasa asli Pak. Dari bahasa Ibrani-nya adalah YHWH Pak. Oh gitu. Coba baca Yesaya 19 ayat 20. Sebentar, saya cek lagi nih. Yesaya 19 ayat 20. Coba dibaca Pak. Yang mana? Yesaya 19 ayat 20. Ayat 20, oke. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Yehova semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Yehova oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Ya. Betul. Iya, betul. Oke. Ya, udah jelas kan? Dia akan mengirim seorang, bukan seekor, bukan sebuah, tapi seorang juru selamat. Jadi juru selamat tuh nggak harus Tuhan kalau menurut ayat ini. Loh, seorang juru selamat Pak. Iya, bukan setuhan. Yesus itu orang nggak Pak? Orang Pak. Betul. Nah iya. Lah kan Lukas 2 ayat 11 kan berkata, telah lahir. Yang namanya lahir itu apa Pak? Roh apa daging Pak yang lahir Pak? Daging lah. Daging yang lahir. Nah sekarang yang lahir itu disebut juru selamat Pak. Betul. Ya, terus? Lukas 2 ayat 11 yang lahir juru selamat. Lalu Yesaya 43 ayat 11 itu yang juru selamat itu siapa? Ya. Baca dulu ayatnya, baca ya. Iya, siapa? Ya. Itu jadi bertentangan dong dari Yesaya 19 ayat 20. Loh,
Kan seorang. Iya, Nah, seorang. ketika Yehova di Yesaya 43 ayat 11 kan dilahirkan di Lukas 2 ayat 11. Sekarang gini Jadi aja, Yehova kan jadi orang, Mbak. kalau Anda menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah, itu apa sih yang mendasarinya? Saya terus terang jadi film tahu. Zakaria 12 ayat 11 ayat 10. Coba Bapak baca. Zakaria 12 ayat 10. Coba Bapak baca. Silakan dibaca. Saya bacakan. Oke, tak bacakan ya. Zakaria 12 ayat 10. Ya. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Kata Dia di sini dalam teks aslinya adalah Elai. Dalam terjemahan semua bahasa Inggris adalah me. LAI menerjemahkannya menjadi Dia. Seharusnya aku, ya. Nanti Bapak cek sendiri. Saya ulangi. Dan mereka memandang kepadaku yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal. Kata tunggal di sini diambil dari kata hayahid, tidak ada kata anak. Seperti orang meratapi ketunggalannya, ya, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Sebentar dulu ya Pak. Di sini ketika saya bacakan kata dan akan meratapi aku seperti meratapi anak tunggal. Dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Kita baca ayat 7-nya, Pak. Yehova akan pertama-tama memberi kemenangan dan kemah-kemah Yehuda. Lalu ayat 8, pada waktu itu Yehova akan melindungi seluruh penduduk Yerusalem. Di sini semua subjeknya adalah Yehova. Maka kataku di sini adalah Yehova itu sendiri. Ya, dan mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Karena di ayat 10, klausa pertama, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud. Maka aku yang kedua adalah si aku yang pertama. Jadi di sini yang ditikam adalah Yehova itu sendiri yang ada di dalam anak tunggal itu, Ayahid itu. Gitu. Oh gitu. Silakan. Jadi Yehova ini juga di dalam rahimnya Maria juga ya? Yes. Jadi Yehovanya Israel itu ketika di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Ketika Yehova melayang-layang di atas permukaan air, di surga tetap ada Yehova, Pak. Yehova itu ada di mana-mana. Di dalam Mazmur, Yehova ada di dalam dunia orang mati, bukan di surga kosong. Ketika Yehova ada di dalam rahim, surga kosong, Pak? Enggak, tadi saya udah bilang, Pak. Ketika Yehova di Kejadian 1 ayat 2 melayang di atas permukaan air, di surga nggak kosong. Bukan, yang saya tanya tuh di rahim, Pak, bukan di... Katanya tadi Yesus adalah Yehova. Ya sama, begitu Yehova di rahim, di atas arsy, di dalam alam maut, bukan di surga kosong. Gitu. Loh, saya nggak ngerti ini, terus terang nggak ngerti, bukan tanya ya, belum nggak ngerti. Oh, nggak apa-apa, kalau nggak ngerti nggak apa-apa. Orang Yahudi sendiri aja nggak ngerti, Pak. Iya, katanya Yesus itu adalah Yehova. Yesus sama dengan Yehova, matematis saja lah ini. Yesus sama dengan Yehova. Ketika Yesus berada di rahim, artinya Yehova juga ada di rahim, kan? Rahimnya Maria. Oke. Terus yang ada di surga siapa? Kosong berarti. Nah, ini yang Bapak saya ulang-ulang, kan Bapak kan tadi sudah saya jelaskan. Ketika Yehova ada di mana-mana, di surga tidak kosong, itu ada ayatnya, Pak. Yehova ada di mana-mana, Pak. Mau saya kasih lihat ayat. Biar nah, berarti Yesus bukan Yehova dong. Mungkin bisa beda pendapat nih, karena orang Trinitas ngomong beranggapan bahwa Yesus itu adalah Firman. Yang benar yang mana ini jadinya? Yang benar ini adalah selamat. Pak Hasan sudah bingung sendiri, itu aja Pak Hasan. Ini kalau pakai logika. Sebentar Pak, saya bacakan ya Pak. Sebentar ya Pak, tak bacakan Yosua 2 ayat 11. Monggo. Suara saya dengar nggak? Iya Pak. Yosua 2 ayat 11 ya Pak. Saya bacakan. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Yehova Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Oke? Pak, ya. Nah, itu apa? Kita bacakan lagi, satu lagi. Yosua 2 ayat 11 Anda catat. Yosua 2 ayat 11. Iya, Yosua 2 ayat 11. Itu ketika Yesus ada di rahim nggak? Ayat itu ada? Belum, Yesus belum masuk rahim. Pertanyaan saya, ketika Yesus ada di rahim, itu ayatnya mana bahwa surga itu masih ada?
Loh, ini ayatnya, Pak. Sekarang kan gini, Bapak bertanya kepada saya, menyatakan bahwa Yesus... Sebentar, Pak. Anda harus mengerti. Ketika Anda bertanya kepada saya orang yang menyatakan Yesus adalah Yehova itu sendiri. Maka di Yosua 2 ayat 11 adalah Yesus itu sendiri. Oke? Kalau misalnya ini ditolak, Yesus bukan Yehova. Tetap saja sama kondisinya. Jangankan Yesus, Yehova sendiri ada di mana-mana. Bahkan di Mazmur 139 ayat 7 dan 9. Bapak catat, Mazmur 139 ayat 7 dan 9 ya, berkata, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, ya, kemana aku dapat lari dari hadapanmu, jika aku mendaki ke langit, engkau di sana, jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau, jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, engkau pun di situ. Iya. Jadi Yehova itu bisa ada di mana-mana. Belum di Mazmur 2 ayat 6 dan 7. Iya, Pak, ya. Oke, bacakan dulu. Saya bacakan. Akulah yang telah melantik rajaku. Loh, sekarang Yehova itu raja. Masa dia melantik raja? Ya. Iya. Jadi akulah yang telah melantik rajaku di Sion gunungku. Jadi siapakah raja yang dilantik oleh Tuhan Yehova itu sendiri di gunungku itu? Nah, sudah. Yang Anda bacakan tadi Kejadian, Mazmur, Yosua, itu kan perjanjian lama semua, Pak, di mana Yesus belum ada di rahimnya Maria. Pertanyaan saya tuh, ketika Yesus berada di rahim Maria, yang Anda bacakan tuh semuanya ketika ketika Yehova masih belum ada di rahimnya Maria menurut definisi Anda. Nah, saya butuh. Kemudian nanti ketika Yesus meninggal, siapa yang mencabut nyawanya? Kalau Yesus itu adalah Allah. Yesus tidak dicabut nyawanya, Pak. Terus? Oke, tak bacakan ayatnya, Pak. Saya ini bukan bernarasi bebas ya, Pak ya. Saya pakai ayat-ayat saja. Bagus, saya suka itu. Ini, saya bacakan dulu ayatnya. Suara saya dengar. Oke. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Tak bacakan ya. Bapa mengasihi aku oleh karena kepotong. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Titik. Tidak seorang, ini ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Oke? Itu Yohanes ya? Itu Yohanes, Bapak catat. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Iya. Menurut Pak Samuel nih, penulis Yohanes dengan Pak Samuel lebih ngerti mana tentang Yesus? Lebih ngerti Yohanes, Pak, orang yang ketemu dengan Yesus, Pak. Penulis kan ya. Bapak tadi menganggap bahwa Yesus adalah Allah, benar nggak? Thomas pun menganggap Yesus adalah Allah. Itu premis Anda, bisa dibuktikan, bisa tidak. Ayatnya ada, Pak. Pokoknya gini, Pak. Kita fokus dulu. Ya, kita fokus dulu Yohanes, Pak. Yohanes. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah berdasarkan Alkitab Yohanes. Tapi Anda tadi mengakui bahwa lebih tahu penulis Yohanes sendiri daripada Anda. Sekarang baca Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Sebentar. Sorry, bukan Yohanes 2, ini ya, Yohanes 20 ayat 30-31, sorry. Pada bahasa itu semuanya ada ayatnya. Ayat 30 dan 31. Iya, Yohanes 20. Betul? Ya. Oke. Iya, saya bacakan ya. Monggo. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Pertanyaannya apa, Pak? Loh, di sini jelas kan? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, bukan Allah. Berarti Anda kan memutarbalikkan fakta kalau Yesus itu adalah Allah. Sekarang pengertian anak Allah pun ada definisinya juga di Alkitab. Makanya itu ya. Iya kan begini, Pak. Bisa begini ya, Pak ya.
pendapat Begini, Pak. Anda bahwa Anda lebih Begini, tahu Pak. daripada penulis kitab Yohanes, sedangkan penulis Begini, kitab Pak. Yohanes sendiri menganggap Yesus bukanlah Allah. Begini Pak, Bapak kan cuman baca yang ayat-ayat yang Bapak suka saja. Baca dulu semuanya Ini Pak. penulis, ini udah definisi Pak penulis Yohanes. Loh ini yang nulis Yohanes juga nih Pak, saya tunjukin ya. Yang nulis Yohanes ya Pak, saya bacakan ya. Dia, Pak, ini kesimpulan ya, dia menulis Loh. begitu banyak kitab. Loh, sebentar, Pak. Kesimpulan akhirnya Sebentar, Pak. seperti ini. Sebentar Pak, ini yang nulis Yohanes juga Pak. Saya bacakan ya. Aha. Oke, buka Yohanes 8 Pak. Yohanes 8 buka. Ya, silakan dibaca aja, Pak. Oke. Ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Pertanyaannya, sebentar. Pertanyaannya, siapakah dia yang dikatakan Yesus bahwa itu adalah aku itu? Yesus itu. Sekarang kita baca. Ya, kita baca ayat 26-nya. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku. Jadi ketika Yesus, sebentar ya. Ketika Yohanes berkata, Bapak, sebentar ya Pak, maksud saya begini loh Pak, saya kan baik-baik. Sebentar gini Pak, sebentar Pak. Karena sama-sama ada kata dianya, terus ada menyatakan hal yang sama. Sebentar Pak. Maaf Pak, saya nggak bisa menahan tawa. Maksud saya begini, kita kalau diskusi kan ada etika, tapi saya orangnya sabar. Bapak mau tertawa, nggak apa-apa. Tapi saya ingatkan supaya nggak semua orang seperti saya, ya. Saya cukup dewasa untuk menanggapi hal-hal itu. Oke, saya baca. Saya lebih suka diskusi dengan Anda daripada dengan KJ. Oke, sebentar Pak. Kalau Bapak menanyakan, oh karena ada kata dia, jadi dia itu sama. Oke, saya bacakan ayat 25-nya, ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Sekarang ayat 25-nya, ya ayat 25-nya, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Nah, jadi ketika ditanya siapakah engkau, ini yang ditanya adalah si dia yang dimaksud Yesus ini. Oh, gitu. Jawab Yesus, loh iya, sebentar. Jawab Yesus kepada mereka. Kan mereka nanya, siapakah engkau? Siapakah dia yang dimaksud itu? Nah, jawab Yesus kepada mereka. Apa gunanya lagi aku berbicara kepada kamu? Yesus kesal di sini. Nah, lalu ayat 25-nya, dan ini yang mencatat adalah Yohanes. Ya, ayat 26-nya saya baca. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia yang mengutus aku. Oke, sekarang Bapak bisa tertawa nih. Iya, dia di situ bukan maksudnya itu. Oke, sekarang kita baca ayat 27-nya. Ini tulisannya hitam di sini. Yang ngomong Yohanes, bukan Yesus. Yang ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jelas ya, Pak? Jadi dia di sini adalah Bapa, Pak. Nah, sekarang kalau belum cukup, kita buka pembicaraan Yesus kepada Filipus. Ya, oke. Sebentar ya, Pak. Enggak, Pak. Ya. Lebih baik ke susu, enggak ke susu. Oke. Yohanes 14 ayat 8. Lagi-lagi Yohanes, Pak. Yohanes 14 ayat 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya kan? Berarti Filipus di sini tidak percaya Yesus itu adalah Bapa. Tapi apa kata Yesus? Ayat 9-nya saya baca. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Saya stop dulu di sini. Lanjut. Saya stop dulu di sini, saya ceritakan dulu. Jadi, Filipus dituduh Yesus tidak mengenal Yesus gara-gara tanya tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu harus disimak dulu logika bahasanya. Lalu selanjutnya, kata Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Lagi-lagi telah. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Terus, ini orang-orang sering menganggap bukan berarti Yesus Bapa, kan begitu. Lalu saya lanjutin kata selanjutnya. Ini di sini jelas secara eksplisit. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi sudah tidak ada Bapa itu yang lain yang harus Yesus tunjukin. Kalau lu lihat gue, bentar. Kalau lu lihat gue, lu lihat Bapa. Selesai, nggak usah ditafsir lagi. Itu lanjutin ayatnya, Pak. Itu terus masih. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Maka benar ayat 10 ini di dalam Kolose,
di dalam dialah secara jasmani berdiam segala kepenuhan Allah. Jadi Yesus anak manusia, dagingnya saja. Rohnya adalah roh Allah itu sendiri, adalah Yehova. Ya. Ada kata-kata mengutus nggak Pak di situ, Pak? Oh, ada. Iya. Ada. Oke. Ya, sekarang saya kasih ayatnya, Pak. Ya, barang siapa melihat aku, lihat dia yang telah mengutus aku. Iya, Pak. Jadi kalau melihat Yesus berarti melihat siapa? Sebentar. Begini lah, Pak. Begini, sebentar, Pak. Berarti ayat ini mengatakan barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Berarti kalau mau lihat Yesus, melihat yang mengutus, Pak. Iya, kalau Anda menginterpretasikan seperti itu, saya juga boleh menginterpretasikan yang lain. Kalau melihat ajaran Yesus, ya itulah ajaran Bapak, seperti itu. Sekarang saya tapi tanya, konteksnya Pak, sekarang bukan itu, konteks di situ. Ya, Konteks di situ, di situ bukan soal ajaran ya, Pak. Nah, konteks di situ. Iya, makanya tadi penulis Yohanes sendiri ngomong kok bukan Allah, sebentar. masih disaja. Gini, Pak ya. Boleh tidak setuju nggak apa-apa, tapi kita harus pakai etika berdiskusi. Jadi begini ya Pak, di situ Filipus kan minta pengen lihat Bapak, bukan pengen lihat ajarannya. Ya udah, sekarang Bapak gantian saya dong. Gantian kamu ditanya apa kamu nanya lagi? Gantian saya menjelaskan lah. Silakan. Definisi siapa Yesus menurut Yesus sendiri, Pak Samuel? Siapa menurut Yesus sendiri? Yesus sendiri. Iya. Yesus adalah Oh ya, Bapak mau jelasin berarti nggak usah nanya, silakan jelasin. Enggak, kalau saya tanya pasti ada yang jawab Bapak kan? Iya. Silakan saya jawab bukan cuma Bapak, saya baca bukan Bapak. Sebentar. Ya. Yesus itu Bapa, Yesus itu Yehova, Yesus juru selamat, Yesus guru, Yesus nabi, Yesus adalah anak tukang kayu, Yesus adalah anak Maria, Yesus adalah juru selamat. Apalagi? Yesus adalah nabi, dia menyebut dirinya sendiri nabi. Kemudian yang lebih tegas lagi, silakan Yesus nggak pernah bilang aku adalah nabi. Mana ayatnya? Oh ya, tak. Mana? Tunjukin ayatnya. Iya. Saya lihat dulu Pak ya. Harus cari Pak kesusuan kita. Aku adalah nabi gitu. Coba Yesus ngomong aku adalah nabi. Mana ayatnya? Sebentar, Pak. Iya. Saya tukang skap mata orang loh, hati-hati loh. Oh iya, saya pengen di-skap dari dulu Pak, nggak bisa. Ya coba ini sekarang tunjukin ayatnya. Yesus berkata, aku adalah nabi. Silakan. Karena kan Bapak baru ini ketemu saya. Nah, hari ini kita skap proses nih. Sebelumnya kan sudah Pak masalah nubuatan Yesus nggak disalib itu. Kan saya juga. Oh iya udah. Berarti Yesus disalib ya Pak? Enggak lah. Loh. Mana ayatnya? Yesus berkata aku tidak disalib. Mana ayatnya? Yesus berkata aku tidak disalib. Sudah. Ntar 2-0. Iya. Mana ayatnya? Yesus berkata aku adalah nabi. Mana ayatnya? Silakan. Kita tunggu. Iya Pak, sebentar. Saya cari dulu ya. Karena juga saya nggak hafal ya. Loh, iya sebentar. Kasih waktu saya 2 menit. Kasih waktu 2 menit. Saya kasih 1000 tahun, Mbak. Oh enggak. Baca Pak ini Matius 13 ayat 57. Iya. Salah ayatnya. Sebentar ya. Matius 13:57. 13:57. Oke. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di rumahnya. Dia ngomongnya apa? Bukan seorang Tuhan, dia ngomongnya seorang nabi. Iya. Itu kan disebut aku dirinya nabi kan? Tidak. Kan yang saya tanya, di mana Yesus berkata aku adalah nabi? Karena begini ya Pak. Begini, kalau udah menyangkut keimanan, saya nggak ikut-ikut Pak. Tertulisnya seperti itu, Anda mau menafsirkan. Ini bukan soal iman, ini letter leg. Iya, udah jelas terlihat seorang nabi. Kok Anda ngomong dia bukan seorang nabi? Terserah. Pertanyaan saya, Yesus berkata, aku adalah nabi, aku seorang nabi, mana? Udah disebutin kan, lalu mereka kecewa dan menolak. Maka Yesus ayatnya nggak ngomong begitu. Seorang nabi, bukan seorang Tuhan, dia ngomongnya seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Nggak apa-apa. Oke, makanya Anda menyebut itu Tuhan, terserah. Sekarang gini, sebentar ya. Di Matius berapa tadi Pak? Matius 13:57 Pak.
Di Matius 11 ayat 9 Yesus ngomong, ya, ini kekecewaan Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Yesus ngomong nih, ayat Matius 11 ayat 9 Bapak catat, nanti Bapak pelajari. Saya bacakan sekarang. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Oke, kata Yesus apa? Benar. Jadi maksudnya melihat nabi itu melihat dia, melihat Yesus. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, koma, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Oke, sekarang Bapak tahu nggak nabi itu bahasa apa? Ya. Bapak tahu nggak nabi itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Ibrani, Pak. Nabi. Ibrani. Ya, itu serumpun ya. Pak, kalau Ibrani. Ya, nggak apa-apa, bahasa Semitik. Nggak apa-apa. Nah, nabi itu artinya apa? Sebentar. Kan? Bahasa utusan itu bukan utusan. Utusan itu kemarin menteri siapa juga diutus, Pak, nggak dibilang nabi, Pak. Sekarang begini, Pak. Enggak, nabi bukan utusan. Malaikat juga diutus, Pak. Kalau dalam bahasa Ibrani, utusan itu malah, ya. Nah, jadi nabi tahu nggak artinya apa? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ini kan berdasarkan sebentar, Pak. Dalam teks Ibrani, nabi itu artinya apa? Utusan, Pak. Salah. Ya terserah. Salah, etimologinya, Pak, ya. Nah, nabi itu artinya pelihat. Oke. Ya, itu kan definisi Anda. Ada ayatnya. Saya nggak pernah, saya selalu pakai Alkitab, Pak. Saya nggak pernah bernarasi bebas. Saya nggak pernah bernarasi bebas. Jangan seperti tahunya dari mana? Tahunya dari mana? Nah, saya ajarin sama Bapak. Bapak kan punya Alkitab online atau Alkitab Alkitab aplikasi. Bapak ketik aja nabi pelihat. Bapak ketik perjanjian lama, jangan perjanjian baru ya, karena bahasa Ibrani ya. Nabi pelihat, nanti keluar di situ. Bapak baca aja, silakan. Gitu aja. Oke. Jadi nabi artinya pelihat, Pak. Ya, kita kembalikan ke asalnya aja, Pak. Nabi yang di perjanjian baru itu berasal dari Ibrani atau Yunani? Dari Ibrani, orang-orang Yunani atau Ibrani? Bahasa aslinya perjanjian baru Yunani atau Ibrani, Pak? Nabi. Iya. Ini kan bahasa Ibrani, Pak. Bukan, maksud saya lai menerjemahkan dia itu nabi itu dari kata bahasa Ibrani atau Yunani. Kalau perjanjian lama oke, Ibrani, tapi perjanjian baru ini kan yang kita omongin. Itu dari Yunani bahasa atau Yunani. Nah, dari bahasa Yunani. Asalnya apa? Apa sama seperti nabi yang Anda sebutkan dengan tadi malah atau apa itu? Oke. Ya, sebentar, gini aja, Pak, ya. Gampang saja, kita cari ke bahasa Yunaninya, diambil dari apa ketika LAI menerjemahkan nabi. Bapak ketik di perjanjian baru, nabi nanti keluar. Lalu Bapak cari interlinear Yunani. Nah, tetapi dari pertanyaan Bapak, kenapa Bapak menuduh itu adalah utusan? Bisa juga, Pak, karena ya kalau diutus itu, yang diutus kan macam-macam, Pak. Misalnya nih, Samuel, di restoran saya masakannya nggak enak, coba kamu utus seorang tukang masak. Nah, terus saya utus tukang masak, Pak. Nah, tukang masak kan bukan pelihat, Pak. Nah, terus gara-gara saya sebut si tukang masak ini adalah utusan saya, terus kamu bilang dia nabi. Oh gitu. Gini deh, Pak. Kalau begitu, kita lihat definisi yang lebih jelas. Pak Samuel ingin dapat hidup kekal, kan? Iya. Oke, baca Yohanes 17 ayat 3. Betul. Yohanes 17 ayat 3. Yang telah engkau utus. Silakan baca lengkap lah. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Sudah, nggak perlu sih, Pak, sebenarnya saya bacakan lah. Iya. Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 17 ayat 3. Aku telah memperoleh, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke? Betul. Iya. Oke. Di sini pasti Bapak. Iya. Ya. Satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang telah engkau utus. Itu saya yang jelasin aja, Pak. Sendiri. Sebentar ya, Pak. Jadi di sini kan Bapak seperti biasa dengan Muslim lainnya, Yesus itu utusan, kan begitu? Betul. Betul. Iya, dia mengaku dirinya nabi, Anda pungkirin. Dia mengaku utusan, Anda pungkirin. Saya jelasin aja. Yohanes sendiri pun mengatakan Yesus adalah Mesias. Yang perlu Anda dengarkan,
yang perlu Anda dengarkan itu saya, karena saya ini menyatakan Yesus adalah si pengutus itu sendiri. Jadi kalau penjelasan Bapak sudah tidak perlu, karena itu sudah umum, Pak. Nah, jadi Anda harusnya bertanya, kok Pak Samuel bisa menyatakan Yesus adalah yang mengutus itu sendiri? Itu kan itu yang perlu Bapak tahu. Nah, keimanan Anda. loh, kan itu yang perlu Bapak tanya sama saya. Oke. Betul? Nah, kan logika ini gitu. Nah, sekarang Bapak baca Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Iya, monggo Pak, silakan Pak. Saya bacakan Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Dan kata Tuhan huruf besar semua di sini saya ganti jadi Yehova ya. Oke. Saya harus jujur ya. Di sini Pak saya ganti dengan kata Yehova atau Yahweh. Turunlah Yehova dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Yehova. Jadi Yehova turun dalam awan, berdiri dekat Musa, menyerukan nama Yehova. Sekarang ayat 6-nya, berjalanlah Yehova lewat dari depannya, di situ Musa, dan berseru, Yehova, Yehova Allah penyayang dan pengasih, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi Yehova itu turun dalam awan, Yehova yang di bumi bersama Musa berseru kepada Yehova yang di langit. Saya bacakan sekarang, ya, sekarang saya bacakan supaya lebih puas buat penggemar saya ini. Kejadian 18 ayat 1. Ya. Kejadian 18 ayat 1, lalu nanti loncat ke 19 ayat 24. Kemudian Yehova menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ayat Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Yehova menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Yehova dari langit. Gitu ya Pak? Dan ini masih banyak ayatnya Pak, kalau saya mau bacakan. Jadi begini Pak ya, kita ambil kembali lagi yang ke pertama tadi, Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Yehova mengutus Yehova Pak ke bumi. Ya? Yehova mengutus Yehova ke bumi. Lalu Yehova yang di bumi berseru kepada Yehova yang di langit. Jadi nggak usah heran. Iya, baca aja ayatnya kan sudah saya kasih tadi, Bapak catat ya, Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Oke. Pak, jadi ada, ya saya tanya logik lagi lah. Kalau ada Yehova satu di bumi dan satu di langit, itu pengetahuannya sama nggak Pak? Ya sama dong. Ya sama ya. Makanya saya heran kenapa kalau memang sama dikatakan bahwa di Markus 13:32, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu dan Yesus pun tidak tahu, hanya salah Pak bacanya. Salah Pak. Oh, dan mana ayat mana dan anak pun iya pun tidak tahu. Anak Anda oneness sih, jadi nggak mau sebut anak ya. Enggak, jangan disebut Yesus Pak, disebutnya anak. Kalau ditulisnya anak, sebut aja anak. Karena begini Pak. Oh gitu. Karena begini Pak, dengan anak ya. Ya, kenapa? Ini dua topik ke topik Pak. Bukan Yesus beda dengan anak. Iya, bukan kenapa Yesus beda dengan anak? Kenapa dikatakan di situ anak, bukan Yesus, bukan aku? Kenapa dikatakan begitu? Itu jawabannya begini Pak. Kenapa saya sebagai oneness, sorry ya, kenapa saya kenapa saya menolak? Saya lebih setuju dengan ayat itu, dikatakan anak pun tidak, ya. Karena nama anak, ya, nama anak adalah nama Bapa. Yohanes 17 ayat 11-12. Aku telah memberitakan namamu kepada setiap orang, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ayat 12-nya sama. Terus Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, kamu menolak aku. Ya. Jikalau ada orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Maka Yesus bukanlah namanya sendiri, yaitu nama Bapaknya. Nah, jadi maka yang tadi Bapak sebutkan itu anak pun tidak, bukan Yesus pun tidak, karena Yesus itu Allah itu sendiri yang di dalam anak. Iya. Jadi mengacu ke siapa? Mengacu. Sebentar. Anak pun tidak mengacu ke siapa? Sebentar. Anak itu kan Yesus, daging manusia. Allah itu adalah Yesus, rohnya. Jadi kalau anak pun tidak, itu berarti kedagingannya yang belum mengetahui Pak, yang tidak tahu. Sebentar, bukannya mereka menyatu. Loh, Yesus itu begini. Yesus itu menyatakan kemanusiaannya, di mana roh Allah itu tinggal di dalam dia. Nah, ini yang membuat orang Yahudi marah. Sebentar ya Pak. Yahudi marah. Karena gara-gara apa? Yesus berkata, karena Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Yahudi marah Pak. Karena kenapa? Bapakmu bekerja, kamu bekerja. Memangnya kamu siapa melakukan pekerjaan Bapak? Nah, karena menurut pemikiran orang Yahudi, sebentar Pak. Menurut pemikiran orang Yahudi,
kalau orang menyatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, itu penghujatan, Pak. Nggak boleh. Yang saya tanya tadi katanya harusnya Yehova langit, Yehova bumi punya pengetahuan yang sama. Katanya Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika saya tanya kenapa kok anak tidak tahu hari kiamat, ini Anda kok sebentar ya, itu sebentar. Kedagingan dia belum mengetahui. Sebentar Pak. Kedagingan dia belum mengetahui. Jadi sebenarnya demikian tadi kamu Muslimin. si mulut besar ini kabur dari perdebatan ya. Ini di channelnya Manu Bulu. Dia sebagai narasumber, dia adalah orang yang diagung-agungkan oleh debater-debater Kristen dulu ya. Katanya senang sekakmat, sikit-sikit belum apa-apa sekakmat. Padahal berapa kali dengan saya pun dahulu ya, berapa kali dia kabur itu. Namun ya itulah namanya juga kafir ya. Banyak omong ya, semakin mereka menjelaskan dari segala sesuatu apa yang menjadi keyakinan mereka, semakin rancau, semakin tidak terarah, semakin tidak masuk di akal ya, karena menyalahi aturan-aturan yang disampaikan oleh para nabi ya, menyalahi dari segala sesuatu apa yang menjadi penyampaian para nabi. Di mana Yesus menyatakan diri sebagai seorang nabi, dia ngotot mana ayatnya. Nah, apakah waras jika mana orang-orang yang yang hidup sezaman dengan Yesus saja mereka hanya mengakui Yesus itu sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Lah ini orang yang datang 2000 tahun kemudian ya, 2000 tahun lebih kemudian menyatakan Yesus itu adalah Tuhan ya, menyatakan Yesus itu adalah Allah sendiri ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Ngaco kan jadinya. Kabur dia. Dan oleh karena mungkin ya sudah mentok dia ya, tidak dapat berbuat apa-apa, mau menghujat dia malu, tidak menghujat kesal hatinya karena kalah ya kan, frustasi ya, akhirnya jalan satu-satunya kabur ya, sampai Manu Bulu pun ikut kabur. Tidak ada suaranya Manu Bulu, lalu digantikan dengan adminnya ya kan. Oke, kamu Muslimin, saya sudahi dahulu video saya ini. Semoga video ini menjadi sebuah pengajaran bagi kita, menambah ilmu kita dalam ilmu kristologi, dan juga menambahkan keimanan kita hanya kepada Allah Ta'ala, yang dimana tiada Tuhan selain daripada Allah itu sendiri, dimana Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi dan semesta alam ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah.